Mungkin CV-nya bisa di-share ke screen. Nah, pemateri malam ini adalah Kak Nilna Maulida. Beliau adalah mahasiswa semester 6 dari jurusan Sastra Inggris. Lalu ada beberapa achievement milik beliau, yaitu pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Sosial Humaniora tahun 2021, lalu pernah menjadi juara pertama makalah Ekonomi Nasional Kompetensi ISKO 20 Universitas Darussalam Gontor tahun 2020. Dan masih banyak lagi, kalian bisa membacanya sendiri. Lalu Kak Nilna juga memiliki beberapa organisasi. Yang pertama, pernah menjadi Head of Research Department pada tahun 2019 sampai 2020 di Lingkar Prestasi FIB Unair. Lalu yang kedua, pernah jadi Vice Minister of Academy dan Assessment tahun 2019 sampai 2020 di BEM FIB sendiri. Lalu pernah jadi Head of Scientific Department di tahun 2019 sampai 2021 di PMII Airlangga Rayon Humaniora. Lalu ada beberapa experience dari Kak Nilna sendiri, kalian bisa membacanya. Baiklah, untuk Kak Nilna, silakan memulai presentasinya atau memulai materinya. Halo, suara saya putus-putus, Kak? Bagus kok, Kak, lancar. Sudah kelihatan sih belum. Seharusnya sih sudah. Mungkin sedang. Oke. Sudah keluar? Masih belum, Kak. Sudah keluar share screen-nya? Belum. Masih belum? Ini sedang memuat. Sudah, Kak, sudah keluar. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya buat moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memulai materinya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dari UKM Penalaran, tadi sudah diperkenalkan mengenai data diri saya sama moderator, tapi alangkah baiknya jika saya juga memperkenalkan secara pribadi siapa diri saya sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Nilna Maulida, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Sekarang saya sedang menempuh semester 6. Jadi saya masuk di tahun 2018, angkatan 2018. Nah di sini teman-teman dari UKM Penalaran memberikan amanah untuk saya untuk mengisi salah satu kelas dari research class, terutama di mengenai sosial humaniora. Mungkin aku bisa menyebut itu ada penelitian sosial humaniora dan juga penelitian sosial ekonomi seperti itu. Tapi lebih sering diketahui itu mengenai sosial humaniora. Seperti kalau misalnya PKM kan juga PKM riset sosial humaniora kan.
Oke, jadi sebenarnya teman-teman, saya pas di apa ya, diberikan amanah buat ngisi Soshum ini, apa ya, sebenarnya bukan pertama kali ngisi terkait penelitian sih, di komunitas yang ada di fakultas juga pernah. Tapi sebenarnya dulu itu saya tuh join di UKM Penalaran itu sejak maba kan. Nah dulu itu juga ada program yang namanya research class gitu. Jadi di research class itu tadi dulu itu saya tuh nggak join di Soshum, itu nggak join. Saya tuh daftarnya itu di Saintek gitu. Jadi di kelas Soshum itu saya nggak daftar, saya daftarnya di Saintek. Nah karena dulu itu kan saya tuh berasal dari IPA kan, dan baru di kuliah ini saya kayak lintas minat gitu loh. Jadi masih ke bawah apa ya, aura-aura penelitian IPA-nya gitu. Padahal sebenarnya itu di SMA juga nggak pernah sih nulis KTI atau menulis esai. Bahkan sama sekali nggak tahu apa itu KTI, baru tahu apa itu esai itu ketika saya kuliah, terutama ketika join di UKM Penalaran. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tanya ke saya tuh nggak ada background penulisan karya tulis ilmiah, bisa nggak sih Kak join Penalaran? Itu bisa banget gitu, karena aku dulu tuh juga sama sekali belajar dari nol, dari yang nggak tahu pengertiannya itu nggak tahu gitu sampai sekarang kayak gitu, sampai sudah tahu sampai sekarang gitu. Dan dulu itu kemenangan pertama aku itu di semester 2 apa 3 ya, lupa. Pokoknya di satu kompetisi namanya itu TIUPS, Temu Ilmiah UKM Penalaran se-Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sini sudah sering kan mendengar TIUPS gitu kan. Nah, di situ juga itu ada lomba KTI. Aku dulu itu juga ikut KTI, tapi ideku itu Saintek gitu. Jadi aku punya ide Saintek, terus aku nggak bisa sendiri kan kalau Saintek. Jadi aku ngajak anak FST. Jadi dulu itu beberapa kali tuh masih sering ide yang muncul itu di Saintek. Aku merasa bahwa aku bingung gitu kalau mau nulis sosial itu apa gitu loh. Terlebih aku kalau misalnya lihat karya-karya tulis yang menang itu kebanyakan Saintek gitu. Yang nah, semakin kesini aku mulai sadar bahwa sebenarnya ruang lingkup sosial itu sangat besar gitu, sangat banyak gitu. Akunya saja yang nggak mau tahu, akunya saja yang nggak mau cari tahu kayak gitu. Terus habis kompetisi itu aku mulai nulis sosial itu pertama kali itu waktu itu nulis paper buat konferensi di Thailand yang diadakan oleh PPI Thailand, jadi konferensi internasional di sana. Nah itu aku baru pertama kali nulis sosial gitu. Nah aku nulis sebenarnya tuh di sana itu temanya juga banyak sih, ada yang sains, ada yang humaniora, ada yang ekonomi dan sebagainya. Tapi kan Fakultas Ilmu Budaya, masa nulisnya sains gitu? Masa aku nulisnya yang bukan background aku gitu? Padahal kan nantinya dipresentasikan di internasional. Masa aku kayak bukan bidangku kayak gitu. Jadi aku coba untuk menulis penelitian sosial kayak gitu. Nah, aku dulu tuh pas di Thailand itu nulis terkait salah satu kearifan lokal yang ada di Madura. Jadi aku kayak buat konsep tourism, how tourism di sana. Salah satu kearifan lokal di Sumeneb tepatnya itu di Kedung Ebedi namanya. Jadi itu adalah suatu itu nggak ada yang namanya tikar, itu nggak ada, yang namanya kasur itu nggak ada gitu, karena mereka itu alasnya tuh pakai pasir kayak gitu. Nah waktu pas penelitiannya itu kan kearifan lokal ini tuh jarang di-up gitu loh. Jadi awalnya itu aku memang berencana buat itu penelitian
berbasis studi literatur, tapi itu nggak ada literatur yang kuat gitu loh untuk aku nulis itu. Jadi aku gitu harus ke tempat ke Sumenepnya itu tadi. Dan itu sebenarnya itu kayak apa ya, bondo nekat gitu loh, nggak kenal siapa-siapa di sana, nggak di Sumenep yang Kedung FBD itu di pesisir, di apa ya, pokoknya di ujung gitu loh. Jadi aku bener-bener apa ya, cuma bawa uang aja, dan 300.000 satu orang, dan itu pas pulang itu habis nggak bersisa gitu. Nah, tapi itu pengalaman yang sangat menarik gitu loh. Aku bisa terjun secara langsung untuk melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat yang sebenarnya jarang di-up gitu loh, jarang di-up di berita maupun jarang di-up di jurnal kayak gitu. Nah, alhamdulillah setelah menulis itu terus dipresentasikan di Thailand pada November 2019, itu kebetulan aku yang presentasi itu alhamdulillah dapat best presentasi di kategori penelitian humanitis gitu. Jadi alhamdulillah, jadi apa ya, perjuangan buat kesannya itu nggak sia-sia karena dapat penghargaan itu tadi. Nah, kayak gitu singkat ceritanya penelitian sosial dari latar belakang aku. Nah, di sini kita bakal belajar mengenai bagaimana sih cari ide mengenai penelitian sosial dan bab 1. Oke. Sebelum kita masuk ke bab 1, alangkah lebih baik itu kita mengenal apa sih penelitian sosial itu. Karena mungkin di sini kelas pertama ya mengenai penelitian sosial ya. Oke. Jadi di sini mungkin selain materi nanti aku juga banyak cerita, karena aku pikir bahwa teman-teman kalau masalah struktur itu teman-teman sudah apa ya, sudah jago lah gitu kan. Maksudnya struktur mah teman-teman bisa baca di internet gitu, tapi mengenai brainstorming, terus mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman nggak bisa dibaca di internet itu tadi yang mungkin harus aku sampaikan pada malam hari ini gitu. Jadi kalau masalah struktur mungkin aku sudah serahkan ke teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengerti ya strukturnya KTI seperti apa, strukturnya essay seperti apa kayak gitu. Oke. Apa sih penelitian sosial itu? Kita masuk ke definisi ya. Jadi penelitian sosial itu adalah suatu upaya ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa dan mempelajari gejala, realitas, fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi erat kaitannya dengan masyarakat, namanya sosial ya. Jadi erat kaitannya dengan sosio ataupun masyarakat kayak gitu. Nah, penelitian sosial itu dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan manfaatnya. Nah, berdasarkan manfaatnya, penelitian sosial itu dibagi menjadi 2. Penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, apa sih bedanya? Nah, penelitian dasar itu, teman-teman, penelitian dasar itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori. Misalnya kayak gini, pokoknya aku melakukan suatu penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk kayak apa ya, mengembangkan suatu teori atau menemukan suatu teori yang impaknya kepada kepada pendidikan, kepada apa ya, ilmu pendidikan kayak gitu. Jadi korelasinya itu menemukan suatu teori atau menemukan suatu atau mengembangkan teori. Itu penelitian terapan itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari suatu hal, untuk mencari suatu hal untuk apa, menyelesaikan suatu masalah. Jadi setelah aku melakukan penelitian ini, nah hasil dari penelitian ini itu dapat menyelesaikan suatu masalah ini. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman itu PKM, nah PKM RSH, itu biasanya dituntut itu adalah penelitian terapan. Jadi nggak hanya sekedar penelitian deskriptif, tapi penelitian yang bisa diterapkan. Maksudnya kayak gini. Jadi kalau di PKM itu biasanya itu yang dicari itu penelitian yang dapat manfaatnya itu dapat diterapkan di kehidupan masyarakat kayak gitu. Nah, kedua itu ada macam-macam penelitian sosial yang dibedakan menjadi berdasarkan tempat penelitian. Itu ada 3. Yang pertama itu field research, jadi itu penelitian lapangan.
kayak aku tadi yang buat konferensi di Thailand itu penelitian lapangan. Jadi aku langsung turun ke lapangan buat melihat fenomena sosial di masyarakat. Maksudnya kayak aku melakukan wawancara live, terus aku melakukan observasi secara langsung, itu penelitian lapangan kayak gitu. Nah, yang kedua ini biasanya adalah penelitian yang dilakukan kalau teman-teman buat KTI. Biasanya kalau teman-teman buat KTI itu jarang yang penelitian lapangan secara langsung kan. Itu lebih seringnya itu penelitian berbasis pustaka. Jadi teman-teman cari datanya itu dari pustaka, dari jurnal dan lain sebagainya. Itu biasanya teman-teman kalau ikut lomba KTI itu biasanya pakai itu. Soalnya karena penelitian berbasis itu di pustaka itu adalah penelitian yang paling murah, paling efisien karena nggak menghabiskan banyak waktu kan. Maksudnya menghabiskan banyak waktu buat baca aja gitu. Maksudnya nggak usah transport ke sini. Apalagi penelitian berbasis di pustaka ini penelitian yang dianjurkan pas pandemi kayak gini. Terlebih kemarin pas PKM kemarin itu juga kan semuanya dialihkan menjadi penelitian studi pustaka kan. Baru yang tahun ini tuh blended gitu. Nah, yang ketiga itu laboratory research, itu penelitian yang dilakukan di laboratori. Jadi ada kan yang namanya laboratori sosial. Jadi laboratori itu nggak hanya laboratori buat saintek. Jadi buat sosum juga ada laboratorinya gitu. Kalau di FIB itu nggak ada, tapi kayaknya di mana ya? Kayaknya kalau misalnya di FISIP ada kayaknya. Kayak misalnya temanku di FISIP itu katanya ada laboratorinya. Kalau di FIB nggak ada kebetulan. Kayaknya di FIB juga ada sih. Nggak tahu lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa konfirmasi. Oke, next. Ini macam-macam penelitian sosial lagi yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Jadi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif. Nah, apa sih penelitian eksploratif itu? Jadi penelitian eksploratif itu penelitian yang tujuannya untuk mengeksplor suatu hal. Jadi kayak ini. Jadi misalnya kayak gini, ada suatu fenomena ya kayak gini, fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Yang namanya fenomena itu sebenarnya itu tidak bisa cuma dilihat dari dasarnya atau permukaannya, apalagi fenomena sosial gitu. Nah, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplor sebenarnya itu ada apa sih? Oh, bisa dilihat dari sisi historinya, oh bisa dilihat dari sisi kulturalnya kayak gitu. Jadi mengeksplor suatu hal yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Ya. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Nah, lagi-lagi penelitian deskriptif ini tuh biasanya juga dilakukan oleh teman-teman yang lulus KTI biasanya. Biasanya pakai metode deskriptif kualitatif kan, mereka hanya menjabarkan suatu konsep gitu kan. Nah, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjabarkan suatu hal. Jadi misal kayak gini. Misal tadi kearifan lokal Tebing Ebedi. Kalau aku kan kebetulan konsep kan, menjelaskan konsep gitu. Nah, biasanya penelitian deskriptif ini menjelaskan mengenai apa aja yang ada di Tebing Ebedi. Tebing Ebedi itu apa gitu. Biasanya penelitian deskriptif ini digunakan untuk hal-hal yang biasanya jarang diupdate. Biasanya masih jarang dibahas di sekitar kita gitu. Maksudnya kayak Tebing Ebedi tadi kan jarang ada orang yang bahas kayak gitu. Ada jarang orang yang mengupdate news atau mengupdate jurnal. Jadi itu biasanya bisa dilakukan penelitian deskriptif gitu. Nah, yang nomor 3 itu penelitian verifikatif. Ya, itu adalah penelitian yang digunakan untuk memverifikasi suatu hal. Misal kayak gini. Oke, teman-teman tahu kan pang? Tahu nggak pang? Aku yakin teman-teman banyak tahu pang ya, pang. Apa sih yang teman-teman rasakan atau teman-teman ketahui tentang pang gitu? Oh, biasanya seringnya kayak gini. Berarti anaknya nakal, anaknya suka di jalanan kayak gitu kan. Jadi berbagai stereotip mengenai pang itu kayak gitu. Padahal sebenarnya kita harus melakukan penelitian gitu loh. Bener pang itu
hanya anak nakal. Alang bener, pang itu memang hanya anak yang apa ya, yang suka di jalan, maksudnya ya merugikan orang lain kayak gitu kan. Nah, padahal sebenarnya dalam pang itu sendiri itu ada historinya gitu. Kenapa sih dia tuh bisa kayak gitu? Apa sih histori dari pang itu? Jadi sebenarnya kita perlu melakukan pendekatan penelitian itu untuk memverifikasi benar nggak sih stereotip masyarakat itu, benar nggak sih pang itu seperti ini. Padahal secara historinya pang itu nggak gitu, maksudnya pang itu adalah jadi pas dulu itu pas revolusi industri itu dulu itu kan terjadi kesenjangan antara di Inggris itu ada kesenjangan antara kaum atas dan kaum bawah, maksudnya kaum berduit dan kaum bawah gitu kan. Nah jadi dulu itu pas ada kesenjangan itu semakin kamu punya uang itu semakin kamu dilihat, tapi semakin kamu nggak punya uang kamu itu nggak dilihat kayak gitu. Nah, pang ini berasal dari anak-anak orang kalangan menengah bawah gitu. Jadi dulu itu pang itu orang-orang itu yang nggak kelihatan itu akan mereka itu di kalangan menengah bawah. Nah, mereka itu nggak terlihat gitu. Akhirnya mereka itu karena mereka nggak ada yang peduli, mereka itu akhirnya membuat sebuah gebrakan dengan apa? Fashion gitu. Fashionnya anak pang kan biasanya bajunya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Nah, itu adalah gebrakan agar mereka dilihat. Jadi sebenarnya kan dari penelitian itu tadi bahwa diketahui bahwa sebenarnya pang itu nggak seperti itu asal mulanya kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu hal. Misalnya gini, aku melakukan suatu penelitian ini. Aku misalnya gini, biasanya tuh di PKN juga ya. Aku melakukan sebuah penelitian di suatu desa. Nah, desanya itu adalah desa yang berpotensi untuk wisata gitu. Nah, setelah saya melakukan penelitian itu, ternyata saya menemukan bahwa ada potensi ekowisata di dalam desa tersebut. Nah, dari penelitian itu lalu aku melakukan suatu penelitian untuk mengembangkan suatu hal. Jadi kadang itu kita tidak bisa semena-mena mengembangkan suatu hal tanpa penelitian. Jadi untuk mengembangkan suatu hal itu sebenarnya butuh penelitian, dan salah satunya adalah penelitian berbasis pengembangan. Oke, terus setelah ngomongin macam-macam dan pengertian dari penelitian sosial tadi, gimana sih cari idenya? Gimana sih cari ide penelitian sosial itu? Nah, ini aku bakal ngasih tips ya buat teman-teman. Ini tips ini murni dari aku, maksudnya ini tips yang aku lakukan gitu, bukan tips yang aku cari di internet gitu. Yang pertama, ini biasanya saya anjurkan untuk teman-teman yang masih pemula, itu ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan copy paste, bukan plagiasi ya, tapi amati, tiru, modifikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, mungkin teman-teman itu mau belajar nulis kayak tulis ilmiah, terus teman-teman minta salah satu papernya senior misalnya untuk dipelajari gitu. Nah, teman-teman tentu dapat mempelajari kan di situ. Oh, gini ta nulis latar belakang. Oh, gini ta nulis rumusan masalah. Oh, gini ta nulis bab 3 kayak gitu. Nah, setelah diamati, teman-teman harus ditirunya dengan apa? Menulis. Oh, langsung ditulis tapi jangan plagiasi ya. Ditulisnya, oh, aku punya ide kayak gini, nanti konsep untuk menulis latar belakangnya itu aku niru punyanya Mas ini kayak gitu. Habis itu jangan semena-mena langsung di copy paste gitu, dimodifikasi. Mungkin variabelnya ditambah. Oh, mungkin tempat penelitiannya dirubah kayak gitu. Itu biasanya sering sih untuk teman-teman yang skripsi, itu biasanya itu seringnya melakukan hal ini, maksudnya ATM gitu. Biasanya itu konsepnya, teorinya sama ya dengan penelitian terdahulu. Kalau misalnya di FIB itu misalnya kayak gini, misalnya aku meneliti sebuah novel, jadi dari penulis A dengan teori Sigmund Freud, jadi yang psikoanalisis itu. Nah,
dulu itu juga ada yang meneliti dengan teori itu tapi beda novel kayak gitu. Jadi itu kan sama dengan amati tiru modifikasi. Jadi enggak plagiat yang dulu tapi mungkin memodifikasi dari penelitian-penelitian yang sudah lampau. Nah, yang kedua, membaca judul dan penelitian sebelumnya itu adalah hal yang aku lakukan gitu. Jadi aku sering misalnya ada lomba, padahal aku nggak ikut ya. Ada lomba misalnya, terus ada tampilan pengumuman, itu tak download deh, walaupun aku itu nggak ikut lombanya itu tak download. Nah, biasanya di tampilan lomba itu kan ada judul ya, ada judul. Nah aku tuh lihat judulnya itu, oh judulnya ini, oh dia tuh neliti ini dan masuk 10 besar, oh dia neliti ini juara. Jadi aku tuh sering explore buat cari ide itu dengan mengunjungi mengunjungi akun-akun lomba gitu, terlebih akun-akun yang mengadakan lomba gitu. Misalnya kan mereka sudah pengumuman 1, 2, 3. Oh judulnya ini. Jadi misalnya dulu itu pernah ada satu karya, satu paper itu tentang apa itu kemarin itu? Oh itu tentang wakaf itu kan, tentang wakaf itu. Nah, aku mikir bahwa ini tuh menarik loh, ini menarik nulis tentang wakaf dan dia tuh menang gitu. Terus akhirnya di kompetisi selanjutnya itu aku coba untuk menulis tentang wakaf tapi dengan apa ya dikaitkan dengan fenomena di sosial di masyarakat, tentang masalah apa sih yang terjadi di masyarakat, apa yang bisa diselesaikan dengan wakaf, terus konsepnya itu seperti apa. Jadi dari judul tersebut itu muncullah sebuah ide, oh aku bisa memodifikasi kok kayak gini, kayak gitu. Tapi jangan sampai teman-teman itu baca ide dari judul itu tadi, terus teman-teman tulis dengan judulnya seperti yang sama, ataupun cuma dirubah sedikit. Jangan. Kalau aku bisa saranin itu, teman-teman ganti variabel, ganti masalahnya, ganti latar belakangnya, terus teorinya ataupun penerapannya menggunakan misalnya menggunakan ide yang ada di paper itu tadi. Misalnya tadi kan aku kemarin itu nulis mengenai kekeringan di Sampang Madura. Nah, kekeringan di Sampang Madura itu disebabkan karena kurangnya akses air. Jadi akses airnya itu kurang karena memang kurang ada perhatian dari pemerintah itu tadi. Nah, sebenarnya kita tuh bisa melakukannya melalui wakaf produktif. Nah, dari wakaf produktif tadi untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu baca berita atau news tiap hari. Jadi aku lebih tekan itu sih. Misalnya kalau penelitian saintek itu memang kita harus banyak-banyak membaca jurnal. Nah, penelitian sosum, teman-teman itu harus peka kepada sosial, harus peka terhadap apa sih yang masalah yang terjadi di masyarakat kita, apa sih hal baru yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu akan lebih baik kalau kita tuh membaca berita setiap hari, melihat perkembangan apa yang terjadi di masyarakat kita, kayak gitu. Nah, yang keempat itu merenung. Jadi ini adalah tips dari dosenku. Jadi kan aku sekarang semester 6. Nah, aku kan sekarang terus ambil metodologi kan. Nah, di situ kalau bisa semester ini tuh aku harus punya judul buat skripsi aku gitu. Nah, dosenku tuh cuma ngasih tips gini. Kamu itu setiap hari merenung. Jadi setiap hari itu merenung cari ide. Jadi kalau sosial itu merenung sambil lihat apa di sekitar kita. Jadi selain membaca juga merenung, mikir apa sih yang bisa aku tulis, apa sih yang fenomena. Biasanya tuh teman-teman nggak nemu ide itu karena teman-teman itu terlalu jauh melihat. Misalnya gini, aku rumahnya di Mojokerto, tapi aku mau menyelesaikan masalah di Kalimantan kan sebenarnya bisa saja, tapi kan jauh gitu loh. Coba dilihat di sekitar kita dulu. Misalnya aku nih tinggal di Trawas kan. Nah, Trawas itu masalahnya apa sih? Oh, Trawas itu masalahnya sampah kulit durian yang sangat banyak. Akhirnya pas waktu itu aku nulis terkait sebuah ide untuk menyelesaikan masalah dari sampah kulit durian itu tadi. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar provinsi, apa ke luar Jawa Timur, apa ke luar negeri buat cari fenomena sosial. Lihatlah di sekitar kita gitu, pasti banyak gitu. Nah, yang kelima itu jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini
Kenapa sih aku kok ngomong jalan-jalan? Nah, karena fenomena sosial ini tuh ada di sekitar kita, jadi teman-teman tuh harus explore dengan apa? Gak cuma dengan baca berita, tapi juga dengan jalan-jalan. Maksudnya kayak keliling rumah, ataupun keliling desa, ataupun keliling kecamatan buat apa sih yang terjadi di sini. Ataupun kalau misalnya teman-teman punya waktu bisa keliling kota, misalnya, oh di sini tuh ada kebudayaan ini loh, mungkin bisa aku tulis kayak gitu. Nah, yang keempat itu join diskusi. Nah, ini tuh bener-bener berpengaruh sekali gitu loh. Join diskusi. Jadi pengarang kan juga sering kan mengadakan diskusi isu kan. Nah, aku dulu itu sering banget join karena dari situ itu nanti aku bakal punya ide gitu. Misalnya gini, ada sebuah join diskusi terkait 5.0 Society 5.0 gitu kan. Nah, aku di situ kan jadi tahu gitu loh. Oh, ini loh Society 5.0 ini itu. Terus dari Society 5.0 ini tuh ada masalah ini loh kayak gitu. Nah, aku juga saranin buat teman-teman itu nggak hanya sekedar join seminar atau webinar yang cuma teman-teman duduk terus dengerin apa yang disampaikan pemateri, tapi lebih ke diskusi. Karena dari diskusi itu teman-teman kan aktif kan. Ada ide ini masuk, ada saran ini masuk, jadi kalau diskusi itu lebih aktif. Jadi aku lebih saranin buat teman-teman join ke ruang-ruang aktif kayak gitu, daripada cuma jadi pendengar pasif. Jadi kalau misalnya penalaran mengadain diskusi itu join gitu, karena itu adalah kesempatan teman-teman untuk mengeksplor ide gitu. Oke, next kita masuk ke bab 1 ya teman-teman. Oke, ini bab 1 itu ada apa saja sih? Dari bab 1 kan ada pertama latar belakang, terus ada rumusan masalah, nomor 2 itu ada tujuan penelitian, terus nomor 4 itu ada manfaat. Kalau di PKM itu tambahan luaran. Nah, menurut latar belakang itu ada tips-tipsnya teman-teman. Jadi kenapa sih kok latar belakang itu penting nggak sih sebenarnya? Latar belakang itu penting banget teman-teman. Karena kenapa? Karena latar belakang itu letaknya di mana? Di depan kan. Jadi kalau juri baca itu kan nggak mungkin dari belakang, dari kesimpulan kan nggak mungkin. Jadi juri itu bacanya itu masih dari depan gitu. Jadi kan bu juri baca di depan, loh nggak menarik latar belakangnya. Padahal idenya itu bagus idenya. Latar belakangnya nggak menarik, nggak sistematis. Akankah jurinya itu akan mood untuk membaca selanjutnya? Mungkin akan dibaca, tapi moodnya mungkin akan hancur mungkin ya. Akan hancur karena sudah nggak sesuai ekspektasi lah latar belakangnya. Nah, gimana sih tips-tipsnya nulis latar belakang gitu? Yang pertama, teman-teman itu aku saranin buat poin-poin mengenai pokok pikiran tiap paragraf dalam latar belakang. Misalnya gini, di latar belakang itu tadi, nanti aku bakal nulis 6 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu tadi ditulis paragraf 1 ini aku ngomongin apa, paragraf 2 itu ngomongin apa, nomor 3 ngomongin apa. Karena dengan cara ditulis poin-poinnya itu tadi, teman-teman itu nggak akan mengulangi informasi. Biasanya gini, ada yang nulis latar belakang itu yang paragraf 1 itu udah bahas ini, udah bahas A misalnya. Paragraf 4 dibahas lagi yang A. Mungkin karena kehabisan ide ya, kehabisan kata-kata, kehabisan bingung mau nulis apa, jadi ditulis lagi di paragraf 4. Itu kan pemborosan kan, nggak efektif kan kayak gitu. Nah, yang kedua, agar pembahasan fokus ya teman-teman, agar pembahasan teman-teman itu nggak gelambir ya, nggak fokus lah, agar fokus lah. Coba teman-teman itu gambarlah piramida terbalik. Jadi aku mesti selain menulis pokok pikiran itu aku juga menuliskan piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu buat apa? Jadi aku nulis latar belakang itu dari masalah yang paling general, yang gede, yang besar, sampai masalah yang paling khusus. Dari masalah khusus ini, misalnya gini, aku yang paragraf pertama itu ngomongin Indonesia, paragraf kedua ngomongin Jawa Timur, sama ketiga aku baru nunjuk Sumeneb gitu. Nah, terus ini ada masyarakat semua ada apa? Jadi agak mengucut gini. Jadi itu buat latar belakang teman-teman itu jadi menarik gitu. Jadi awalnya bahasnya general, selanjutnya bahas khusus kayak gitu. Jadi aku juga pas latar belakang itu mesti buat outline, nggak langsung buat ngetik latar belakang. Kalau nggak gitu pasti latar belakang itu belambir atau nggak fokus, atau bahkan aku berhenti di tengah-tengah karena nggak tahu harus menulis apa. Nah, yang ketiga itu pastikan di setiap paragraf teman-teman itu ada sitasi dan data itu wajib. Nggak boleh di dalam satu paragraf itu nggak cuma
deskripsinya dari teman-teman sendiri, nggak ada citasinya, nggak ada datanya gitu. Nah ini kan kayak tulis ilmiah ya, itu wajib dong di setiap paragraf itu harus ada citasinya kayak gitu. Kemarin tuh juga kan pas mungkin teman-temannya join PKM itu kan mungkin teman-teman dikoreksi sama Pak Bimo kan, itu kan juga beliau itu ngoreksi latar belakang kan, loh ini citasimu mana gitu. Jadi setiap paragraf itu harus ada citasinya gitu. Itu itu menggambarkan bahwa teman-teman itu nulis ini itu ada sumbernya, nggak cuma opini teman-teman. Beda loh ya kayak tulis ilmiah sama opini. Kalau opini ya teman-teman opini teman-teman, tapi kayak tulis ilmiah itu harus objektif dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang 4, ingat setiap paragraf itu usahakan menulis 3-5 kalimat. Maksudnya gimana? Jadi aku sering menemukan paragraf-paragraf itu yang terlalu pendek. Maksud cuma 2 kalimat gitu kan, itu terlalu pendek gitu kan. Ada juga yang panjang sampai 7 kalimat itu. Nah, itu jangan panjang-panjang gitu. Paragrafnya ideal itu adalah paragraf yang hanya 3-5 kalimat. Itu paragraf yang ideal. Itu juga aku dapatkan dari pas dulu itu nulis proposal ke IBM dulu itu juga dosennya bilang bahwa latar belakangnya itu jangan sampai lebih dari 5 kalimat loh ya, karena nggak ketika dibaca juga nggak enak, terus ketika dibaca itu juga terlalu kebanyakan ataupun terlalu kesedikitan juga nggak enak kayak gitu. Oke, next, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah itu suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Jadi rumusan masalah itu berisi hal-hal yang bakal teman-teman bahas di pembahasan, ya kan? Misalnya rumusan masalahnya itu adalah bagaimana konsep dari halal tourism. Berarti teman-teman itu bakal bahas halal tourism di pembahasan atau di bab 4. Nah, apa sih tips-tipsnya menulis rumusan masalah itu? Yang pertama, hindari kata tanya yang dapat dijawab dengan singkat. Contohnya, apakah misalnya, apakah konsep ini dapat diterapkan di Sumeneb loh? Jawabannya kan cuma 2, ya atau tidak. Padahal kan kita perlu mendeskripsikan di pembahasan. Terus ada kapan dan di mana. Terus siapa? Aku lupa nyantunin siapa. Kapan konsep ini dapat diterapkan? Kan cuma pada hari ini, pada ini gitu kan. Jadi biasanya tuh rumusan masalah itu biasanya itu lebih sering pakai mengapa, bagaimana itu paling sering, bagaimana, mengapa, sama apa. Itu yang paling sering. Dan yang sebaiknya pakai itu aja gitu. Yang kedua, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah menjawab rumusan masalah. Nah, pokoknya rumusan masalahnya apa, tujuannya ya kayak atasnya gitu. Nah, yang ketiga itu manfaat penelitian. Nah, ini digunakan untuk menjabarkan manfaat dari penelitian teman-teman itu apa, untuk teoritis, untuk pendidikan, untuk masyarakat, dan untuk generasi selanjutnya misalnya kayak gitu. Nah, ini tips ya. Tips agar karya tulis ilmiah teman-teman dididik juri. Jadi walaupun aku sebenarnya juga nggak selalu menang ya teman-teman, maksudnya ya sering kalah juga gitu. Tapi mungkin aku bisa share ini ketika mungkin karya-karya tulis ilmiah aku juga menang gitu. Menang itu ternyata aku menemukan bahwa salah itu seperti ini gitu. Walaupun ini juga nggak bisa 100% akurat ya teman-teman, karena ini juga opini pribadiku dan pengalaman pribadiku juga. Nah, yang pertama harus aktual teman-teman. Jadi kok teman-teman nulis kasus ilmiah ataupun esai buat dilombakan, itu akan lebih baik kalau teman-teman itu menjawab fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Misalnya, sekarang itu ada apa sih? Sekarang itu ada pandemi COVID-19 gitu. Jadi jangan COVID-19 tadi, maksudnya nggak ada protokol kesehatannya dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang kedua itu valuable. Maksudnya gimana? Jadi kalau bisa karya tulis ilmiahnya teman-teman itu tidak hanya menyelesaikan masalah secara individual, tapi juga komunal. Jadi teman-teman itu nggak cuma aku itu galau, aku itu stres, aku tuh nggak punya uang gitu. Terus aku bukan buat karya tulis ilmiah
buat menyelesaikan kasus individualku ini. Ya jangan gitu. Biasanya itu yang dicari itu adalah kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Oh, masyarakat itu ada kekeringan. Oh, masyarakat itu ada kelaparan. Oh, masyarakat itu ada kekurangan beras dan lain sebagainya. Nah, itu yang dijawab gitu. Nah, yang ketiga yaitu baru. Misalnya nggak harus baru banget sih, tapi lebih baik itu jarang ditulis gitu, jarang ditulis. Maksudnya baru itu harus baru banget gitu, tapi jarang ditulis gitu. Nah, itu lebih baik teman-teman itu nulis hal-hal yang sebenarnya itu dekat dengan kita, tapi kenapa kok nggak pernah ditulis kayak gitu. Nah, yang keempat itu sasarannya jelas. Biasanya itu kalau penelitian sosial itu sasarannya itu harus jelas gitu. Jadi kayak, oh aku menulis ini untuk anak ini, misalnya untuk anak SD, untuk anak berkebutuhan khusus, untuk ini. Kalau misalnya teman-teman nulis general gitu, se-Indonesia gitu. Ya kali teman-teman mau meneliti orang-orang se-Indonesia kan nggak mungkin kan. Misalnya kayak gini, teman-teman mau meneliti mengenai reog misalnya, reog. Karena kan mungkin tari misalnya. Nah kan nggak mungkin tari se-Indonesia kan banyak kan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa wujudkan, oh tari di Banyuwangi misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman biar nggak terlalu luas gitu. Sasarannya itu tepat gitu. Karena kenapa? Karena setiap masyarakat tuh beda. Masyarakat di sini sama di sini itu beda. Sehingga penyelesaiannya itu beda, nggak bisa digeneralisasi kayak gitu. Oke, ini ada beberapa contoh kayak tulis ilmiah sosial yang pernah aku tulis, dan juga aku pernah aku lombakan. Yang pertama ini adalah bisa teman-teman baca ini judul yang aku tulis buat paper di AASIC di Thailand kemarin. Yang kedua ini itu paper yang aku tulis di ini di IESCO di Gontor, di Universitas Gontor. Yang ketiga ini itu juga konferensi juga. Ini tuh aku nulis buat ikut konferensi IDSC kemarin dan masuk semifinalis kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi penjelasan panjang lebar dari saya. Mungkin kalau misalnya ada kurang jelas, mungkin bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Nilna atas materinya, sungguh sangat bermanfaat sekali gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan gunakan. Silakan teman-teman yang bertanya. Apakah saya boleh bertanya? Baik, Fadilillah, silakan. Ya. Saya bertanya, ini kan satu tim saya itu kan 3 orang. Nah, ini masing-masing tim saya ini asal daerahnya itu berbeda-beda, bukan satu daerah. Nah, saya bingung untuk meneliti di satu daerah itu daerah yang mana, itu yang bingung. Apalagi ini kan online, jadi tidak memungkinkan untuk bertemu seperti itu. Mungkin ada solusi dari mbaknya. Terima kasih. Baik Mbak Nil. Baik, ini langsung. Oh ini terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Aku mau tanya dulu, ini tulis buat apa? KTI, PKM atau apa? Rencananya buat ini PKM untuk tahun depan sih Kak. Oh iya, oke. Jadi aku bicara itu ya PKM buat maksudnya PKM tahun ini, maksudnya buat PKM tahun ini. Jadi bedanya tahun lalu sama tahun ini itu, kok tahun lalu itu studi pustaka kan, wajib studi pustaka. Jadi teman-teman nggak perlu. Jadi kan awalnya dulu itu yang tahun kemarin itu kan awalnya tuh offline kan. Jadi penelitiannya offline. Nah karena tiba-tiba ada pandemi, itu penelitiannya dirubah menjadi
online, jadi studi pustaka. Jadi kalau misalnya dulu itu boleh, misalnya teman-teman itu orang Surabaya misalnya, orang Malang, tapi teman-teman itu mau meneliti di Kediri misalnya, kan nggak ada Kediri itu nggak apa-apa, kan ada transport buat ke sana gitu. Nah, tapi harus dirubah harus dirubah di online, jadi pakai jurnal aja gitu. Nah, kalau sekarang itu kalau di panduannya itu blended, jadi boleh daring aja, boleh luring atau luring sama daring. Nah, syaratnya kalau luring itu harus ada, jadi kalau luring itu dananya itu cuma boleh buat lokal, transportasi lokal kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya ada teman yang di daerahnya itu, walaupun nggak semuanya. Kayak aku kan dari Mojokerto, terus satunya itu dari Banyuwangi, satunya itu dari Jombang. Nah, penelitianku itu ada di Jombang. Ya wes, kami yang dua itu misalnya nanti kalau lolos, amin, itu ya sudah di rumah gitu ya. Yang mereka ya yang jalannya di sana itu ya juga Jombang gitu, yang di Jombang gitu. Jadi sebenarnya kami dulu itu gini, sama-sama nulis masalah di kota-kota kami gitu. Oh, Jakarta tuh kayak gini, di Banyuwangi tuh kayak gini, oh di Jombang kayak gini. Setelah dilihat, oh ini loh masalah yang paling urgent ada di sini, dan solusinya itu ada di sini. Misalnya, oh masalah di Jombang itu lebih urgent daripada masalah di Mojokerto, dan penyelesaiannya pun lebih tepat jika dilakukan di Jombang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat potensi di daerahnya itu lebih besar kemana. Misalnya aku juga nulis mengenai bahasa Jawa, misalnya krisis bahasa Jawa. Misalnya krisis bahasa Jawa ini terjadi ke anak-anak generasi alpha misalnya gitu. Biasanya kan krisis bahasa Jawa itu terjadi di anak-anak yang tinggal di wilayah urban kan. Nah, teman-teman orang Mojokerto, satunya orang Surabaya, satunya orang misalnya katakanlah Jombang gitu kan. Lalu teman-teman kan cari, oh ini cocoknya itu di sini, cocoknya itu di wilayah urban, di Sidoarjo, di Surabaya kayak gitu. Jadi sebenarnya coba list aja, ada fenomena apa sih di sekitar kita itu, coba di list aja gitu. Nanti dicoba dikonsultasikan. Oh ya, kemarin itu aku habis ngelis banyak judul, terus tak konsultasikan di dosen gitu, di dosen gitu. Pak, Bu, ini tuh yang menarik itu yang mana ya gitu. Nah, akan lebih baik itu adalah yang dosen menangani PKM, karena beliau tuh sudah tahu kriterianya gitu. Jadi buat yang nulis PKM itu saya anjurkan buat sering-sering lah untuk berkonsultasi, kayak nulis skripsi lah gitu. Jangan self editing, jangan koreksi pribadi. Akan lebih baik kalau misalnya dikoreksikan dosen gitu sih. Apakah sudah menjawab? Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin teman-teman dari yang lainnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Kak. Baik, Nabila, silakan. Ya, perkenalkan saya Nabila Kak. Sebelumnya ini saya mau tanya Kak tentang PKM. Lah, tadi kan kakak bilang sering-sering untuk berkonsultasi sama dosen. Sedangkan dosen saya itu Kak, kalau saya ajak konsultasi, itu tuh selalu responnya itu kayak seminggu lagi, beberapa hari kemudian, seperti itu. Lah, itu solusinya seperti apa ya Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nabila. Jadi sebenarnya ya judul teman-teman aku itu baru ikut PKM itu semester ini gitu, semester 6 gitu. Kan dulu itu aku juga kayak gitu pas maba itu. Terus nggak punya cutting kan harus itu kan beda jurusan, beda angkatan kan. Terus nggak punya cutting, terus dosen itu nggak tahu harus dosen kemana gitu kan. Jadi sebenarnya itu pas tulis PKM itu penting sebenarnya itu cari dosen yang cocok gitu sama kita. Cocok maksudnya sefrekuensi. Jadi enak gitu untuk berdiskusi gitu. Aku dulu itu juga sebenarnya itu pas maba itu juga ikut PKM gitu. Tapi
tapi yo nggak jadi, soalnya ya terbentur cutting pertama, terbentur dosen yang nggak cocok gitu kan. Jadi kalau dihubungi juga lama gitu. Jadi nanti next year kalau misalnya mau ikut lagi itu cobalah cari dosen yang klop lah sama teman-teman. Kan teman-teman itu kan join kelas kan. Nah, di kelas kan bertemu dosen. Nah, di antara dosen-dosen itu tadi mana yang paling klop? Oh, Pak ini loh. Oh, Bu ini loh. Enak kalau ngajar. Cobalah nanti tak mintain buat jadi dosbingku di PKM. Atau misalnya teman-teman kan PKM kan masih lama kan untuk tahun depan. Nah, teman-teman itu bisa minta beliau, cobalah minta beliau. Kalau katanya kan nggak kupu kayak PKM kan, maksudnya mungkin cuma sekali atau 2 kali konsultasi aja kan. Coba di Pak ini, oh ternyata uangnya fast respon, oh ternyata uangnya enakan, dibuat konsul, ya wes diteruskan buat PKM nanti. Jadi itu sama kayak dosen skripsi lah. Dosen skripsi kan biasanya kalau misalnya nggak cocok kan biasanya kejar-kejaran kan, biasanya naskah aku tuh udah selesai tapi yang lama itu dikasih dosennya kayak gitu. Jadi memang kekelopan antara dosen dan mahasiswa itu penting gitu. Nah, aku juga saranin, dan misalnya kan PKM itu juga nggak melulu harus dosen TPK kan ada ya dosen TPK di setiap fakultas. Nah, itu nggak harus dosen TPK. Yang penting dosennya itu punya NIDN. Jadi dosen siapapun yang sampai merasa cocok, ya bisa jadi dosen PKM daripada dosen TPK tapi slow rest gitu. Apakah menjawab? Oh ya Kak, itu kan untuk next year kan. Ini masalahnya kan dosbingnya sudah dipilihkan ya Kak, dan kebetulan waktu maba itu kita nggak bisa milih, terus kelompoknya juga sama cuttingnya itu dipilih juga. Lah cuttingnya juga sama Kak, diajak rundingan itu juga susah sekali, padahal PKM-nya itu kita satu kelompok yang seangkatan itu sama-sama semangat sampai sekarang, sampai lolos di batch 2 itu semangat banget. Tapi pas waktu minta tanda tangan terus minta bimbingan sama dosbing, responnya kayak gitu, kita tuh sampai pasrah sendiri gitu loh Kak, kayak nggak jadi optimis. Itu gimana ya Kak? FEB ya? Bukan. Apa? FPK. Apa? Oh, FPK. Oh, dipilihkan kok di FPK. Ya. Karena kultur PKM di setiap fakultas itu beda-beda ya. Aku tuh pernah ikut di FEB. Kalau di FEB itu mungkin teman-teman FEB juga ngerasain sih. Di FEB itu benar-benar sistematis. Maksudnya kalau hari ini ngumpulnya harus hari ini kayak gitu. Maksudnya benar-benar sistematis gitu loh. Sedangkan di FEB itu aku ceritain ya teman-teman. Mungkin aku juga mengunggulkan. FEB itu benar-benar kekeluargaan. Jadi kan FEB itu yang ikut PKM itu wicked banget. Misalnya FST itu sampai ratusan, FEB sampai ratusan. FEB itu yang batch 1-2 itu cuma 15 teman-teman, 15 bayangin. Jadi semua orang-orang di FEB itu cuma 15 proposal. Jadi kayak dosen itu berusaha untuk ayo nulis gitu. Jadi kami itu diberikan suatu grup PKM gitu. Itu dosennya tuh lebih aktif daripada mahasiswanya gitu. Jadi dosennya tuh lebih koar-koar daripada mahasiswanya gitu. Jadi dosen tuh kayak stay 24 jam buat PKM gitu. Jadi aku pernah ngechat tuh jam 23 itu dibales teman-teman. Enggak sih, beliau ngechat terus sampai itu jam 23:00 gitu dibales teman-teman. Jadi sebenarnya kultur tiap fakultas itu beda ya PKM itu kan. Iya sih. Iya, jadi kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu sih nggak apa-apa, dilanjutkan aja gitu. Misalnya dilanjutkan aja mungkin kalau bisa kalau misalnya pengen proposalnya bagus gitu, misalnya sebelum diupload di Sembel bagus, itu coba dikoleksikan. Misalnya kalau teman-teman deket sama dosen siapa gitu yang baik hati dan tidak sombong, itu bisa dikoleksikan gitu kan. Pak, ini kira-kira proposal saya itu kayak gimana dong? Berikan feedback kayak gitu kan, minta feedbacknya aja gitu, nggak usah dikoleksikan benar-benar gitu, diberikan feedbacknya aja kayak gitu. Dan coba aja kan yang di dosen pembimbingnya resmi itu cuma formalitas gitu, agar proposalnya itu bagus itu.
kalau di FIB itu kak dosenku itu ya dikoreksi per kata teman-teman. Itu nggak bohong, itu dikoreksi per kata. Maksudnya ada tipe itu dibenarkan, ada kalimat yang itu dibenarkan, bener-bener beruntung gitu. Maksudnya kayak bener-bener sangat-sangat dikoreksi, dan beliau itu nggak cuma membimbing satu kan, membimbing banyak, dan itu digitukan gitu. Disempat-sempatkan buat baca padahal beliau itu ada di luar kota kayak gitu. Ya mungkin kultur yang kayak gitu yang harus ditumbuhkan itu ya. Mungkin karena kalau bisa di fakultas lain itu kan kayak mahasiswa itu berbondong-bondong bikin PKM. Di FIB itu dosennya yang ayo bikin PKM, bahkan banyak sekali ide-ide. Kan ada yang namanya PKM unggulan kan. PKM unggulan itu PKM yang idenya itu dari dosen. Ya itu idenya dari dosen. Nanti teman-teman itu disuruh nulis, dikoleksi juga kayak gitu. Jadi mungkin aku saranin yang tadi itu tadi Nabila mungkin bisa itu sih. Mungkin kalau atau mungkin kalau misalnya nggak kenal dosen, cutting yang udah pro di PKM mungkin bisa dikoleksikan. Mbak, ini itu proposalku kurang apa gitu. Karena PKM itu nggak cuma itu kan, nggak eman kalau misalnya proposalnya bagus tapi gugur di administrasi, atau misalnya sebenarnya itu kalau nulis surat pernyataan tuh kayak gini tapi sama nulisnya kayak gini kan itu juga nanti gagal kan buat di saat administrasi kan gitu. Jadi mungkin bisa dikoleksikan di senior gitu. Di Penararan juga sangat banyak senior yang sudah jago di PKM, apalagi PKM Saintek kan banyak yang sudah dapat emas. Mungkin Mbak Masnya di mentor itu bisa minta dikoreksikan kayak gitu. Apakah menjawab, Nabila? Ya kak, tapi kak kalau misal sekarang ya kak minta saran dari cutting gitu, kira-kira masih nutut gak ya kak? Soalnya kan tanggal 9 itu terakhir untuk pengumpulannya, dan diberitahukan kalau misal nggak segera dikumpulkan itu akunnya nanti dihapus, diganti sama kelompok lain. Itu seperti apa ya kak? Apa dikumpulkan seadanya? Mungkin bisa itu aja sih, kan misalnya sama itu sih senior. Biasanya kalau senior itu sih, kalau senior ataupun cutting itu biasanya gak sampai satu check-in dong syarat administrasinya gitu. Biasanya tuh gak sampai sehari tuh sudah dikasih, oh ini loh dek kamu yang salah, oh ini loh yang benar kayak gitu. Biasanya tuh bisa kok nutut kok. Jadi yang penting dikoleksikan aja dulu gitu. Nanti bilang aja, Mas, Mbak ini tuh butuh buat tanggal 9 kayak gitu. Bisa nggak kalau misalnya besok atau lusa gitu feedbacknya kayak gitu. Jadi biar proposalnya itu siap gitu loh. Nggak eman gitu. Karena kan nggak semua orang kan lolos di batch 1 atau 2 kan. Jadi banyak kok proposal yang nggak lolos di batch 1 dan 2. Jadi kalau teman-teman itu lolos itu eman nih kalau misalnya nggak maksimal gitu. Dicoba aja dulu. Kayaknya bisa deh tanggal 9. Masih ada 4 hari lagi. Cukup kok. Iya kak, apa saya boleh bertanya yang tentang isi dari proposal nggak kak? Ya. Lah, itu ada bab yang luaran program lah. Itu kan sistematiknya dari tahun 2020. Ini PKM apa? PKM PM. Oh, PM ya. Itu kan beda dari 2020 sama 2021 lah. Saya tuh masih gak paham yang luaran program kak. Kan ada yang laporan akhir, terus apa gitu loh kak. Pokoknya ada 4. Itu banyak kan salahnya itu kelompok itu ya itu kak, luaran program lah. Kemarin itu waktu pertemuan sama orang UNER itu gak dikasih contoh, cuma ya udah kamu itu salah, kamu harus dibenerin, udah gitu aja. Oh, itu sih biasanya kalau luaran itu kayak antara proposal 1 dan proposal yang itu sama. Jadi aku kebetulan nulis RSH kan, sama nulis sama GFK kan. Jadi
nggak begitu tahu sama kalau PM itu gimana. Tapi kalau RSH itu kan ada juga luarannya, itu sama kok. Kalau misalnya proposal 1 sama proposal lainnya itu luarannya itu sama. Misalnya laporan akhir, terus laporan apa tuh namanya? Kalau sekarang kan itu kan, kalau PM itu kan itu buku pedoman kan? Iya nggak sih luarannya? Buku pedoman kalau nggak salah. Pokoknya itu Coba ada itu. laporan kemajuan, laporan akhir, terus program apa gitu. Pokoknya ada 4 gitu, Kak. Oh, itu aja. Coba lihat proposalnya temennya kamu yang udah benar, proposal PM yang udah benar. Itu luarannya bisa dicontoh lah. Kalau luarannya itu nggak apa-apa lah, sama. Ya emang sama sih. Kan luaran itu sama aja gitu. PKM misalnya PKM PM1 dengan PKM PM lain sama, nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa dilihat, karena kalau aku nggak join PKM PM, jadi aku masih belum baca lebih lanjut. Setauku cuma PKM PM itu sekarang itu buku pedoman itu aja, nggak tahu yang 4 itu apa aja, nggak tahu. Kalau misalnya RSH aku tahu karena aku nulis, tapi kalau PM aku kurang tahu. Tapi bisa ditanyakan ke temennya yang juga nulis PM yang udah bener, pasti ada. Ya, Kak, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin karena waktunya sudah mungkin ada beberapa orang lagi, 1 orang lagi mungkin yang ingin bertanya. Permisi, saya mau tanya. Silakan Indira. Kak, saya dari Departemen Prisma. Saya mau bertanya, untuk menulis judul gimana, Kak? Terutama PKM itu, soalnya tahun lalu sering revisi judul gitu. Baik, terima kasih Indira atas pertanyaannya. Jadi mungkin karena Indira revisi karena PKM-nya karena judulnya lebih dari 20 kata pasti. Kayaknya. Iya ta? Lebih dari 20 kata punyamu. Iya. Pokoknya judul PKM itu pertama nggak boleh dari 20 kata. Kedua, nggak boleh singkatan. Misalnya misalnya teman-teman itu buat konsep apa gitu, terus disingkat kayak ke pengabdian masyarakat, itu nggak boleh disingkat kayak gitu, kecuali itu merek. Misalnya mereknya itu kayak gini, itu boleh. Tapi kalau disingkat tuh nggak boleh disingkat. Terus kedua itu nggak boleh dari 20 kata itu. Terus kalau itu PKM apa punyamu itu, Indira? PKM PSH. Oh, PSH. Kalau PSH itu disarankan sama Pak Bimo kemarin itu jangan nulis kayak skripsi. Jadi kalau skripsi kan biasanya gini, pengaruh lingkungan sosial terhadap apa-apa, itu jangan kayak gitu. Lebih kayak jangan pengaruh atau jangan analisis boleh, tapi kayak pengaruh itu nggak boleh, kayak pengaruh apa untuk apa itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tapi disarankan enggak gitu, karena itu kayak skripsi bukan kayak PKM. Biasanya kalau PKM itu lebih kayak strategi apa-apa atau implementasi apa-apa kayak gitu. Jadi disarankannya kayak gitu. Jadi mungkin dilihat dulu nanti judulnya lebih dari 20 kata enggak, ataupun pakai singkatan enggak. Kalau pakai singkatan diganti aja, nggak usah disingkat gitu. Kalau pakai bahasa Inggris boleh, tapi dimiring, jangan lupa. Pokoknya nggak boleh dari 20 kata lah. Coba dihitung nanti, kalau misalnya lebih dari 20 kata silakan direduksi gitu sih. Kalau misalnya sudah kayak gitu, insya Allah diterima.
Soalnya PKM PSH itu aku tuh sebenarnya tuh nggak berpengalaman sih di PKM PSH, cuma aku tuh denger-denger dari dosen dan denger-denger dari orang Pak Bimo gitu. Kalau PKM PSH itu yang penting itu adalah teorinya jangan lupa, terus metodenya jangan lupa, itu sih yang paling penting. Teorinya jelas, pakai teori apa, terus metodenya jelas, metodenya kayak gimana, dan jangan sampai kayak apa ya, melebihi 10 halaman kayak gitu. Jadi kebetulan aku itu ikut PKM yang unggulan teman-teman, jadi ada keuntungan sih ikut PKM unggulan itu. Sebenarnya sama aja sih, PKM itu base-nya PKM keunggulan. PKM unggulan itu adalah PKM yang jadi gini, kalau PKM biasa itu kan seleksinya 2 kali kan, administrasi, substansi dan administrasi. Kalau PKM unggulan itu cuma 1, administrasi aja, dan pasti lolos. Nah itu PKM unggulan. Jadi dan di koleksinya itu sangat matang kalau PKM unggulan. Dan kemarin itu cuma disarankan dosenku, gak usah submit dulu, gak usah submit di batch 1, gak usah submit di batch 3, submit aja di unggulan kayak gitu. Jadi di unggulan itu lebih fleksibel, jadi ngumpul none kari-kari dedek itu gak apa-apa. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah menjawab Indira? Sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin tanya bisa saya tutup terlebih dahulu. Kita telah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah diberikan banyak sekali materi, mulai dari tentang bagaimana kita bisa membuat PKM dari nol, penelitian mulai dari penelitian sains ke lalu ada beberapa tips-tips juga yang sudah Mirna sendiri berikan. Selanjutnya kita berlanjut ke sesi foto bersama.